Selamat datang para peserta BIMTEK Online Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Kami berharap Anda telah selesai mempelajari tata cara penggunaan fasilitas e-learning BNPB. Kami percaya Anda telah mengetahui bagaimana caranya mengisi kuis, mengunduh, dan mengunggah berkas, menggunakan video peraga, serta menggunakan fasilitas pertemuan daring pada pelatihan daring ini. Ini adalah unit 1.1 yang akan memberikan pengantar sebelum kita memasuki unit-unit materi yang lebih teknis. Untuk mengevaluasi pemahaman Anda, di akhir unit ini kami telah menyiapkan kuis. Pengantar ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa terminologi yang sering kita gunakan dalam BIMTEK ini. Unit ini juga bertujuan untuk menjelaskan kedudukan rencana operasi darurat bencana dalam berbagai perencanaan yang terdapat pada sistem penanggulangan bencana. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam sistem penanggulangan bencana Indonesia terdapat beberapa perencanaan, seperti rencana penanggulangan bencana, rencana kontingensi, dan perencanaan lainnya. Pada unit ini, kita akan membahas posisi rencana operasi darurat bencana dan hubungannya dengan dokumen perencanaan lainnya. Tujuan ketiga dari unit ini adalah untuk menjelaskan kedudukan rencana operasi darurat bencana sesuai dengan dampak dan tingkatan bencana. Baik, kita mulai. Peserta sekalian, ada beberapa terminologi yang sering kita gunakan dalam BIMTEK ini. Yang pertama adalah penanganan darurat bencana. Terminologi penanganan darurat bencana itu kita ambil definisinya berdasarkan Perka BNPB nomor 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Penanganan darurat bencana dalam perka tersebut didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Pada slide kita bisa lihat bahwa ada beberapa perbedaan warna yang kami berikan pada penggalan kalimat untuk membantu Anda melihat lebih jelas berbagai kata kunci dalam definisi ini. Kita lihat penggalan kata kunci pertama, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera. Ini berarti bahwa penanganan darurat bencana terdiri dari berbagai tindakan dan bukan tindakan tunggal secara cepat. Seperti yang kita pahami, seringkali tindakan yang diambil secara cepat kadang kurang tepat. Pada saat kita berbicara bencana, tindakan cepat juga dituntut untuk tepat. Oleh karenanya, sebelum kejadian bencana terjadi, perlu dilaksanakan langkah-langkah persiapan seperti latihan, perencanaan, dan pengadaan sumber daya. Hingga pada akhirnya, segala aktivitas-aktivitas dalam operasi darurat dapat dilaksanakan dengan cepat dan tetap tepat. Penggalan kata kunci selanjutnya adalah keadaan darurat bencana. Untuk kita ketahui, definisi keadaan darurat bencana sendiri ada pada Perka BNPB nomor 3 tahun 2016. Keadaan darurat bencana berdasarkan definisi perka tersebut adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. Tidak dapat dikatakan sebagai keadaan darurat bencana bila kondisi yang terjadi hanya mengancam atau mengganggu satu orang atau satu keluarga saja. Kembali kepada definisi penanganan darurat bencana. Secara umum, penanganan darurat bencana memiliki dua maksud, yaitu untuk mengendalikan ancaman atau penyebab bencana, dan yang kedua untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Dari penggalan kata-kata kunci tersebut dapat kita cermati bahwa penanganan darurat bencana adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikan bencana agar tidak meluas sekaligus mengatasi dampak yang ditimbulkannya pada hidup dan penghidupan sekelompok masyarakat secara cepat dan juga tepat. Kita masuk ke dalam terminologi kedua, yaitu rencana operasi darurat bencana. Terminologi rencana operasi darurat bencana ini kita ambil dari Perka BNPB nomor 24 tahun 2010.
Rencana operasi darurat bencana didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif, dan akuntabel. Terlepas dari banyaknya kata "dan" dalam definisi ini, tetapi pada dasarnya kita dapat melihat potongan-potongan kata kunci yang perlu diperhatikan untuk memahami definisi ini. Pada penggalan pertama, kita dapat lihat bahwa perencanaan operasi darurat bencana berisikan gabungan dari tindakan teknis dan pengelolaan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan operasi yang disepakati secara aman, efektif, dan akuntabel. Pada penggalan bagian kedua, kita dapat lihat bahwa rencana operasi darurat bencana disusun dengan mempertimbangkan berbagai referensi seperti rencana kontingensi dan hasil kaji cepat. Berdasarkan terminologi tersebut, dapat dijawab satu pertanyaan kunci, yaitu kapan rencana operasi telah dapat disusun. Berdasarkan definisi rencana operasi sebelumnya, terlihat bahwa penyusunan rencana operasi berdasarkan informasi dari dua referensi utama, yaitu rencana kontingensi dan hasil kaji cepat yang memberikan informasi bencana. Artinya, rencana kontingensi telah dapat disusun segera setelah laporan hasil kaji cepat bencana diberikan oleh tim reaksi cepat kepada Pusdalops PB. Hal ini juga berarti bahwa rencana operasi telah dapat disusun sebelum status dan tingkat kedaruratan bencana ditetapkan oleh kepala daerah. Maksa aktivasi rencana operasi adalah dari mulainya periode operasi hingga pengakhiran status darurat bencana oleh kepala daerah. Bila status dan tingkat kedaruratan bencana tidak ditetapkan oleh kepala daerah, rencana operasi berakhir setelah semua tujuan umum pada operasi darurat bencana telah dicapai secara menyeluruh. Kita akan membahas tujuan umum operasi ini pada mata pelatihan 2 dan mata pelatihan 3. Kondisi darurat bencana dalam skala luas mungkin saja bertambah luas. Kondisi ini menyebabkan penanganan darurat bencana perlu disesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi di lapangan. Penyesuaian terhadap perubahan dinamika lapangan dapat mengakibatkan tujuan, strategi, dan taktik operasi berubah, yang mengakibatkan pembaruan pada rencana operasi yang telah ada. Oleh karena itu, penanganan darurat bencana skala luas dan meluas dapat terdiri dari beberapa rencana operasi secara simultan diperbarui. Untuk rencana operasi penanganan darurat bencana skala kecil, itu biasanya tidak membutuhkan rencana operasi secara tertulis. Artinya, bukan tidak dibutuhkan rencana operasi, tetapi mungkin saja tidak diperlukan rencana operasi yang tertulis. Sedangkan pada operasi kedaruratan bencana yang memiliki kompleksitas tinggi dan berdampak luas serta menggunakan sumber daya yang banyak, rencana operasi wajib dibuat secara tertulis. Dari gambar ini kita lihat bahwa periode aktivitas rencana operasi ini itu dari mulai saat kejadian terjadi hingga pengakhiran status kedaruratan bencana. Untuk dapat kita perhatikan bahwa bila sebelum status bencana dan status kedaruratan bencana ditetapkan, operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan berdasarkan prosedur tiap-tiap institusi di bawah komando BPBD dan berfokus pada aktivitas pencarian, pertolongan, dan evakuasi masyarakat korban bencana. Oleh karena itu, rencana operasi pada masa-masa sebelum status kedaruratan bencana ditetapkan itu biasanya untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih prosedur serta terjadinya penumpukan sumber daya pada satu titik bencana hingga efektivitas operasi kedaruratan bencana tetap terwujud.
Proses selanjutnya yang akan diperkenalkan berdasarkan Perka BNPB nomor 24 tahun 2010 adalah tingkatan rencana operasi. Bila dampak dan eskalasi bencana bersifat nasional, maka rencana operasi darurat bencana ini disusun oleh Komandan Darurat Bencana tingkat nasional. Komandan Darurat Bencana Nasional ini ditunjuk oleh Presiden. Rencana operasi di tingkat nasional diselenggarakan bukan hanya untuk operasi kedaruratan di dalam kawasan bencana, namun juga disusun untuk bantuan operasi darurat baik itu sumbernya dari BNPB ataupun dari luar negeri ke BPBD di daerah yang terkena dampak bencana. Tingkatan rencana operasi yang kedua adalah tingkat provinsi atau kabupaten atau tingkat kota. Tingkatan rencana operasi ini bila dampak dan eskalasi bencana bersifat kabupaten atau kota dan rencana operasi disusun oleh Komandan Darurat Bencana. Komandan Darurat Bencana tingkat provinsi atau kabupaten atau kota ditunjuk oleh kepala daerahnya masing-masing. Bagi pemerintah daerah yang belum memiliki BPBD, rencana operasi disusun oleh perangkat daerah yang sesuai tupoksinya dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Biasanya itu seperti Satpol PP ataupun TNI, Polri ataupun Kesbang Pollinmas, terserah nanti kepala daerah menunjuk institusi mana yang menjadi penanggung jawab. Sama halnya di tingkat nasional, bantuan operasi darurat, baik itu yang datangnya dari BNPB ataupun dari luar negeri ke BPBD, tetap diselenggarakan dengan menggunakan rencana operasi. Kedudukan rencana operasi penanganan darurat bencana dalam perencanaan PB ini dapat para peserta sekalian cermati bahwa rencana operasi merupakan rencana yang paling detail dan bersifat operasional dalam perencanaan penanggulangan bencana, khususnya untuk masa-masa kedaruratan bencana. Semua perencanaan dalam penanggulangan bencana menggunakan kajian risiko bencana sebagai salah satu referensi mutlak yang wajib ada dalam seluruh perencanaan penanggulangan bencana. Kajian risiko bencana ini memberikan dasar pada rencana penanggulangan bencana yang merupakan rencana yang bersifat strategis untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah selama 5 tahun. Rencana penanggulangan bencana diterjemahkan menjadi aksi-aksi pengurangan risiko bencana dalam rencana aksi pengurangan risiko bencana. Sedangkan untuk aksi-aksi di masa siaga darurat, rencana penanggulangan bencana diterjemahkan dalam rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB. RPKB ini dapat dilengkapi dengan rencana kontingensi yang bersifat spesifik untuk satu bencana pada masa darurat. Rencana kontingensi ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan rencana operasi darurat bencana. Dan pada masa pengakhiran status kedaruratan bencana, rencana operasi digantikan dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut adalah karakteristik perencanaan penanggulangan bencana. Kita akan fokuskan pada perencanaan penanggulangan bencana nomor 2, 3, dan 4, yaitu RPKB, Rencana Kontingensi dan Rencana Operasi. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana atau RPKB itu melingkupi seluruh bencana pada suatu daerah yang diwajibkan. Periode perencanaan RPKB ini selama 5 tahun dan disusun pada masa sebelum terjadi bencana dengan mengambil referensi dari kajian resiko bencana, RPB bila ada, dan SOP institusi di kedaruratan yang terlibat dalam tanggap darurat. Sasaran umum dari RPKB ada 3 berdasarkan skala prioritasnya. Yang pertama, selamatkan nyawa. Kemudian yang kedua, stabilkan kondisi darurat. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan properti. Seperti yang disebutkan pada PP 21 tahun 2008 bahwa RPKB dapat dilengkapi dengan rencana kontingensi.
Rencana kontingensi ini bersifat unik, spesifik untuk satu bencana, dan seperti yang diamanatkan dalam PP 21 tahun 2008. Maka, rencana kontingensi ini bersifat boleh ada, boleh tidak. Disusun pada saat diprediksi akan terjadi bencana. Rencana kontingensi disusun berdasarkan referensi dari kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Sasaran umumnya sama dengan rencana penanggulangan kedaruratan bencana, yaitu selamatkan nyawa, stabilkan kondisi darurat, serta pemeliharaan properti. Rencana kontingensi pada saat operasi darurat bencana, pada saat terjadi kondisi darurat bencana, dapat menjadi referensi dalam penyusunan rencana operasi. Rencana operasi ini lingkupnya untuk satu bencana yang sedang terjadi. Penyusunan rencana operasi ini dilaksanakan saat operasi darurat. Rencana operasi disusun dengan memperhatikan RPKB, Rencon, dan data kaji cepat. Data kaji cepat ini nantinya dikompilasi dalam formulir informasi bencana. Dokumen formulir informasi bencana menjadi referensi wajib dalam menyusun rencana operasi darurat bencana. Kita akan mempelajari mekanisme penyusunan formulir informasi bencana pada mata pelatihan 2, yaitu di unit 2.1. Kembali pada referensi operasi. Rencana operasi darurat bencana memiliki sasaran umum yang sama dengan RPKB, yaitu selamatkan nyawa, stabilkan kondisi darurat, serta pemeliharaan properti. Demikian pengantar singkat untuk memulai BIMTEK ini. Diharapkan sekarang Anda dapat memiliki kesatuan pemahaman terhadap terminologi yang menjadi kunci dan sering digunakan dalam BIMTEK ini. Anda juga diharapkan telah memahami kapan suatu rencana operasi diaktifkan dalam operasi penanganan darurat bencana. Kemudian, mengidentifikasi kedudukan rencana operasi tersebut dalam perencanaan penanggulangan bencana. Selanjutnya, silakan para peserta untuk mengikuti dan menjawab kuis dalam waktu 5 menit. Kuis tersebut telah disiapkan dalam materi 1.1. Silakan Bapak Ibu klik sebelah kanan. Terima kasih. Kami berharap Anda dapat menyelesaikan kuis ini dengan baik untuk memastikan Anda dapat mengikuti pelajaran di unit selanjutnya, yaitu unit 1.2. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami tunggu di unit 1.2.